Langit sore di Jawa Timur tampak memerah, seolah menyimpan amarah. 4 mahasiswa dari Universitas Surya Nusantara duduk diam dalam mobil sewaan yang mulai menanjak jalanan sempit pegunungan. Nama desanya Arangtritis, tanya Dinda, si ketua kelompok KKN, sambil menilik peta kertas yang tampak lusuh. Bukan, ini beda. Katanya bukan Parangtritis yang di Jogja. Ini yang versi lama, katanya desa adat, jawab Tegar, menyetir dengan gelisah. Google Maps mereka tak menampilkan apa-apa. Bahkan sinyal pun mati sejak sejam lalu. Desanya nggak ada di peta, tapi surat resmi KKN dari kampus nyuruh kita tinggal di sana. Gumam Rani setengah berbisik. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan gapura tua yang hampir roboh, tertutup sulur dan dedaunan liar. Di balik kabut tipis, tampak beberapa warga berdiri diam di kejauhan. Mereka mengenakan baju lurik, tak bergerak dan tak berkedip. Selamat datang, ucap seorang pria tua dari balik pohon besar. Suaranya berat dan pelan. Kalian sudah ditunggu sejak lama. Semua saling pandang. Angin mendadak dingin. Mereka baru saja tiba di tempat yang tak tercatat di sistem manapun. Selamat datang di ruang sunyi. Malam turun perlahan saat mobil mereka melewati gapura desa yang retak. Kabut tipis masih menggantung, membuat setiap bayangan tampak lebih gelap dari seharusnya. Udara menusuk kulit meski tak ada angin. Tegar menurunkan kaca sedikit berharap bisa mendengar suara lain selain dengungan mesin. Tapi yang terdengar hanya diam. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Ini desa mati, bisik Rani dari jok belakang. Ngaco, tadi ada orang, jawab Dinda, tetap mencoba tegas meski suaranya mulai bergetar. Mereka melewati deretan rumah kayu lawas berjajar rapi di kanan kiri jalan. Semua rumah tampak ditempati, tapi tak satu pun terlihat ada lampu menyala. Dan yang paling aneh, semua pintu tertutup rapat, seperti sengaja. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan dinding papan yang sebagian menghitam, entah karena usia atau asap. Rumah itu terletak sedikit lebih tinggi dari bangunan lain, menghadap ke semacam lapangan kecil yang kosong dan ditumbuhi ilalang. Pria tua yang menyambut mereka tadi berdiri di serambi rumah, memegang obor kecil. Di sini kalian tinggal, katanya pelan, tak bergerak dari tempatnya. Tak ada basa-basi, tak ada perkenalan. Pak, maaf, nama Bapak siapa? Tanya Dinda, mencoba sopan. Pria itu hanya menatap sebentar, lalu menjawab, panggil saja Mbah. Mereka masuk ke rumah hanya ditemani cahaya redup dari lampu minyak yang sudah disiapkan. Rumah itu beraroma kayu lembab, bercampur bau tanah. Di ruang tengah ada 4 dipan kayu dengan tikar pandan. Di pojok tungku batu dengan panci tua. Tidak ada listrik, tidak ada colokan. Rani mendesah, gimana ini? Kita nggak bisa kerja kalau nggak ada listrik. Sudah, ini cuma 2 minggu. Kita datang, kumpulin data dan cabut. Lagian desa adat, mungkin memang sengaja begini. Fikri yang sedari tadi diam membuka tasnya tanpa bicara. Sejak masuk desa, wajahnya terlihat makin pucat. Kamu kenapa, Fik? Tanya Dinda. Dia hanya mengangkat bahu.
Pas lewat lapangan tadi, aku lihat ada sesuatu. Sesuatu apa? Kayak ada orang berdiri di tengah ilalang. Tapi pas aku nengok lagi udah gak ada. Jangan halu, Fik. Capek kali kamu. Tapi bahkan dia sendiri tak yakin dengan kata-katanya. Malam semakin larut. Mereka makan seadanya, nasi bungkus dari perjalanan. Tak ada warga yang datang menyapa. Tak ada suara dari luar. Sekitar jam 10 malam, suara itu mulai terdengar. Dari arah belakang rumah, seperti suara perempuan melagukan tembang lama. Nadanya pelan, tapi menusuk telinga, seolah dinyanyikan dari balik kabut. Rani menggenggam tangan Dinda. "Kamu dengar?" "Diam." Semua membeku. Tegar perlahan berdiri, membuka jendela pelan-pelan. Di luar hanya gelap, tapi tembang itu makin jelas. "Suara siapa itu?" bisik Fikri. Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Seketika, mati. Tak bersisa. Lalu, dari kejauhan terdengar suara benda besar jatuh, seperti pohon tumbang. Gemuruhnya menggetarkan tanah. Mereka terlonjak. Aku yakin, ini bukan desa biasa. Ada yang disembunyikan di sini. Pagi harinya, mereka memutuskan keliling desa, mencari kepala desa atau siapapun yang bisa memberi penjelasan. Tapi anehnya, semua rumah masih tertutup rapat. Bahkan jejak kaki pun tak ada di jalanan tanah itu. Akhirnya mereka kembali ke rumah. Tapi saat masuk, tikar tidur Fikri basah kuyup. Tapi anehnya, bagian tikar lain kering sempurna. Ini air dari mana? Tak ada bocoran, tak ada atap bolong. Dinda menatap semua. Mungkin kita yang salah. Kita masuk tempat yang gak seharusnya. Dan tiba-tiba, dari pintu belakang, muncul anak kecil. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi dia bicara dengan suara biasa. "Kenapa kalian tidur di rumah ini?" Mereka kaget. "Kamu siapa?" Anak itu menatap mereka satu-satu. "Di rumah ini, biasanya yang tinggal cuma orang yang mau ikut." "Ikut kemana?" Anak itu hanya tersenyum samar. "Yang di lapangan sudah nunggu." Seketika, udara berubah. Ruangan jadi dingin. Tak ada yang bisa bicara. Fikri menatap keluar jendela. Di tengah lapangan, berdiri sosok-sosok samar. Diam, menghadap ke rumah mereka. Sosok-sosok di lapangan itu berdiri tak bergerak, seperti bayangan yang menolak pergi meski pagi sudah menyingsing. Dari balik jendela, Fikri tetap menatap mereka, kaku. Dinda menarik bahunya pelan. "Udah, jangan lihat terus, nanti mereka sadar kamu tahu." Tegar mencoba membuka pintu depan, tapi mendadak engselnya macet, seperti diganjal dari luar. Padahal semalam mereka masuk tanpa masalah. "Kenapa ini?" gerutunya. Rani mendekat ke arah anak kecil yang muncul semalam. Anak itu masih berdiri di ambang pintu belakang, seolah tidak pernah bergerak sedikit pun sejak berkata, "Yang di lapangan sudah nunggu." Dinda menyadari sesuatu. Ia menatap anak itu lekat-lekat. "Kamu sendirian?" tanyanya hati-hati. Anak itu tak menjawab. "Kamu tinggal di desa ini?" Anak itu menggeleng. "Enggak semua yang tinggal di sini hidup." Fikri mundur perlahan. "Udah, cukup.
Kita nggak harus tahu semuanya. Justru itu masalahnya, Fik. Kita harus tahu tempat ini siapa yang ngatur. Kita butuh kepala desa atau minimal warga yang bisa ditanya. Dinda mengangguk. Dan kenapa nggak ada sinyal, listrik, atau aktivitas apapun? Kita kayak dikurung. Mereka akhirnya memutuskan keluar rumah. Pintu depan yang sebelumnya terkunci, kini terbuka sendiri. Angin pagi terasa dingin menusuk meski matahari sudah tinggi. Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang sempit. Rumah-rumah tua berjajar tetap tertutup rapat. Tak ada suara anak kecil bermain. Tak ada bau masakan. Bahkan ayam atau kambing pun tak terlihat. Rani menatap langit. Jam segini, biasanya ibu-ibu udah nyapu halaman. Ini sunyi banget. Mereka berjalan hingga ke lapangan, tempat di mana semalam sosok-sosok berdiri. Tapi pagi ini, lapangan kosong. Tak ada jejak kaki, tak ada ilalang yang rebah. Fikri menatap tanah. Kayak nggak ada apa-apa yang terjadi semalam. Itu justru yang bikin tambah gila, gumam Dinda. Tegar menunjuk sebuah bangunan kecil di sisi timur lapangan. Itu kayak balai desa. Ayo ke sana. Bangunan itu kecil, seperti pos ronda besar. Pintu kayu ganda yang retak dan jendela yang ditutup rapat dengan kayu silang. Mereka mengetuk. Sekali, dua kali, tak ada jawaban. Tegar memutar gagang pintu. Terbuka. Ruangan itu kosong. Hanya ada meja tua, satu rak, dan beberapa lembar kertas yang sudah menguning. Fikri mengambil salah satunya. Ia membaca pelan. Ritual wanci wengi, harap tidak dilanggar. Wanci wengi? Rani mengernyit. Itu bahasa Jawa ya? Artinya apa? Waktu malam, jawab Dinda. Kalau nggak salah, semacam jam keramat. Biasanya dihubungkan sama upacara adat atau larangan buka suara. Fikri mengambil kertas lainnya. Ada jadwal. Senin Wage, larangan keluar rumah. Ada pula simbol-simbol aneh. Lingkaran, garis silang, dan gambar wajah tanpa mata. Tegar menatap kertas itu serius. Jadi, mereka memang punya aturan. Tapi kenapa kita nggak dikasih tahu soal ini sebelum datang ke sini? Sengaja, jawab Fikri pelan. Mungkin kita bukan cuma kebetulan dikirim ke sini. Kita mungkin umpan. Semua saling pandang. Sebuah ketakutan mulai menjalar bahwa mereka mungkin bukan sedang KKN biasa. Mereka mungkin umpan. Saat mereka kembali ke rumah, anak kecil itu sudah tidak ada. Tapi di tempat ia berdiri tadi, ada bekas tapak kaki kecil yang mengarah ke sisi rumah, lalu menghilang begitu saja. Dan di depan rumah, tanpa suara, pria tua yang mereka panggil Mbah sudah berdiri di serambi. Wajahnya kosong, mata hitamnya memandangi mereka seolah tahu semua yang mereka alami. Kalian sudah lihat? Tanyanya datar. Apa maksud Mbah? Tegar memberanikan diri. Yang berdiri di lapangan, mereka tidak akan pergi kalau kalian terus menolak. Menolak apa? Tanya Dinda. Mbah menghela napas panjang. Desa ini tidak menerima orang asing tanpa harga.
kalian sudah makan, tidur, dan menginjak tanah ini, artinya kalian sudah terdaftar. Terdaftar untuk apa? Suara Rani bergetar. Mbah tidak menjawab. Ia hanya membuka telapak tangan, memperlihatkan sebuah koin kuno dari tembaga penuh karat dengan simbol mata tertutup. Koin ini akan memilih siapa yang tinggal dan siapa yang pergi lebih dulu. Malam itu, mereka duduk dalam lingkaran, terdiam. Obor satu-satunya menyala di tengah ruangan. Tak ada yang mau tidur. Fikri sibuk mencatat semua yang mereka temui. Dinda memeriksa dokumen kampus untuk menemukan kontak dosen pembimbing, tapi handphone hanya menampilkan no service. Tegar berdiri di dekat jendela mengawasi. "Lihat ini," kata Fikri tiba-tiba, menunjukkan catatan kecil dari buku tamu di rumah. Di halaman terakhir tertulis, "Kelompok 14 KKN 2006, anggota 5 orang, keluar dari desa 1 orang. Berarti 4 orang hilang," bisik Rani. Dan tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Bukan satu, tapi banyak. Derap kaki di tanah, berat dan perlahan mendekat. Tegar membuka sedikit celah jendela. Di luar, kabut kembali turun dan puluhan sosok berdiri mengelilingi rumah mereka. Tak bergerak, tak bersuara, menatap dan menunggu. Malam itu terasa seperti tak bergerak. Detik-detik berjalan lambat dalam lingkaran ketakutan. Mereka berempat masih duduk di ruang tengah, mengelilingi obor yang mulai mengecil apinya. Di luar, bayangan puluhan sosok masih berdiri diam, mengelilingi rumah. "Jangan panik," kata Tegar dengan suara rendah. "Selama kita di dalam, mereka nggak akan masuk." "Kamu yakin?" bisik Rani. "Siapa bilang mereka butuh pintu?" Tiba-tiba, angin seperti masuk dari celah-celah dinding rumah. Api obor bergoyang liar. Suara angin berdesir di luar berubah menjadi desahan, seperti ada yang berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Fikri menutup telinganya. "Ada suara, mereka manggil aku." Dinda menoleh cepat. "Apa?" "Mereka manggil aku dari dalam kepala." Dinda menggenggam bahunya. "Fik, dengar, jangan diladenin, fokus ke suara kita aja, jangan yang lain." Tapi Fikri hanya mengangguk samar, matanya mulai kosong, keringat membasahi pelipisnya meski udara dingin. Pagi datang tanpa tanda, tidak ada ayam berkokok, tidak ada cahaya matahari yang menyinari desa, hanya langit kelabu. Fikri tak tidur semalaman. Ia duduk di pojok, menghadap tembok, menggambar sesuatu di atas lantai dengan arang dari tungku. Rani mendekat. "Kamu gambar apa sih?" Fikri berhenti, tapi tak menoleh. Di lantai, terlihat pola lingkaran, garis-garis silang, dan simbol mata tertutup, persis seperti yang mereka lihat di balai desa kemarin. "Itu dari mana kamu tahu simbol itu?" tanya Tegar, kini ikut berdiri di belakangnya. "Aku nggak tahu," jawab Fikri pelan, "tapi mereka minta aku gambar ini. Katanya supaya aku diterima." "Kita harus keluar dari sini," kata Dinda. "Kita cari jalan keluar desa, jalan kaki kalau perlu." Tegar mengangguk. "Oke, kita beresin barang, habis itu kita langsung jalan." Tapi Fikri tetap duduk. "Aku nggak bisa ikut." "Kamu kenapa, Fik?" Rani mulai panik. "Kamu sakit?" "Bukan, aku udah dipilih." Semua terdiam.
Aku mimpi semalam, mereka bawa aku ke lapangan, ada api besar, mereka suruh aku masuk. Katanya, kalau aku masuk, yang lain bisa keluar. Rani mulai menangis. Fik, kamu cuma kecapean, gak ada yang namanya dipilih. Fikri akhirnya menoleh, senyumnya tipis, tapi matanya kosong. Kalian harus pergi nanti malam, sebelum wanci wengi. Mereka mulai berjalan siang itu, menyusuri jalan utama menuju arah datangnya mobil kemarin. Tapi setelah 2 jam berjalan, mereka kembali ke titik semula di depan rumah kayu tempat mereka tinggal. Semua jalan memutar, desa ini seperti melipat ruang. Dinda menendang batu di tanah. Ini bukan tempat biasa. Tegar menarik napas dalam. Malam ini kita coba satu hal terakhir. Kita keluar pas wanci wengi. Mungkin aturan mereka bisa kita langgar. Kalau itu malah bikin kita ditarik semua gimana? Tanya Rani, suaranya gemetar. Kita udah kejebak, Ran, gak ada jalan lain. Malam pun tiba, langit menghitam sepenuhnya, tak ada bintang, tak ada bulan. Dan jam menunjuk pukul 1:30 malam, wanci wengi. Fikri duduk diam tak bicara sepatah kata pun sejak sore. Tangannya menggenggam koin tembaga pemberian Mbah yang entah sejak kapan muncul di saku bajunya. Kalau aku tinggal, kalian bisa lolos, ucapnya pelan. Kalian harus jalan ke arah sungai. Kalau airnya mengalir, teruskan, tapi kalau diam, balik. Apa maksudmu air diam? Tanya Dinda. Kalau airnya diam, berarti bukan sungai, tapi tempat yang lain. Rani menggenggam tangan Fikri, menangis. Tapi Fikri hanya diam. Ia memeluk Rani sebentar, lalu membuka pintu rumah. Dari luar, kabut pekat. Tapi sosok-sosok yang semula berdiri diam, kini perlahan berlutut. Mereka seperti memberi jalan. Fikri melangkah pelan, ia menatap sekali lagi ke arah 3 temannya, lalu tersenyum tipis. Sampai jumpa kalau kalian bisa keluar. Lalu ia menghilang di balik kabut. Tegar menarik tangan Dinda dan Rani. Sekarang! Mereka berlari menyusuri jalan tanah, mengikuti arah ke sungai seperti kata Fikri. Langkah kaki mereka cepat, menabrak ranting, melewati rumputan tinggi. Suara aneh mengiringi langkah mereka, suara bisikan, suara tertawa pelan, kadang suara langkah tambahan yang tak berasal dari mereka bertiga. Akhirnya mereka tiba di bibir sungai. Airnya mengalir, tapi lambat, hampir tak terasa. Apa ini cukup? Tanya Dinda panik. Tegar menggenggam tangan keduanya. Kita jalan terus, kita nggak bisa balik. Mereka menyusuri tepi sungai, berharap menemukan jalan keluar. Di belakang mereka, kabut semakin tebal, dan suara itu makin dekat, tapi mereka tetap jalan. Tak ada pilihan lain. Mereka berjalan sampai kaki mulai goyah, tapi jalanan di depan mulai menurun dan pohon-pohon menghilang. Di kejauhan, lampu jalan. Sinyal masuk, ponsel Dinda berbunyi. Layar menampilkan satu pesan. Kelompok 17, laporan diterima, KKN selesai. Mereka saling pandang, tapi tak ada yang bicara. Hanya satu orang yang tidak ada bersama mereka. Dan tak seorang pun menanyakan tentang Fikri. Seolah Fikri memang bukan bagian dari mereka sejak awal. Matahari pagi menyembul malu-malu di balik awan kelabu, menerangi jalan aspal berdebu di pinggiran hutan. Tegar, Dinda, dan Rani berdiri di tepi jalan, napas masih terengah. Mata mereka merah, pakaian kusut dan penuh debu. Mobil pikap tua melintas dan berhenti. Sopirnya, lelaki tua berikat kepala, menurunkan kaca. "Kalian dari mana? Kok dari arah situ?" tanyanya sambil menunjuk hutan. Tegar hanya menjawab pendek, "KKN, Desa Parangtritis." Orang tua itu terdiam, lalu tertawa kecil, tapi bukan tawa ringan.
Desa apa di dalam sana? Hah, gak ada desa di situ sejak tahun 86. Dinda menegang. Maksud Bapak? Dulu memang ada, tapi tanahnya longsor, semua rumah ketimbun. Katanya ada puluhan yang hilang, tapi gak pernah ketemu satu mayat pun. Lalu Rani belum selesai bertanya. Udah, jangan dibahas. Yang kayak gitu lebih baik dilupain. Lalu mobil itu melaju lagi, meninggalkan debu dan 3 mahasiswa yang berdiri terpaku. Mereka akhirnya sampai di kota kecil dan menginap di losmen murah dekat terminal. Mandi, ganti baju, dan memesan makan. Tapi suasana tak berubah, seolah keheningan dari desa itu masih menempel di kulit. Dinda menatap ponselnya. Kamu yakin kita harus lapor ke kampus? Harus, jawab Tegar. Mereka ngirimin kita ke tempat kayak gitu. Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Rani bangkit dari ranjang. Aku mau ke resepsionis, minta air panas. Beberapa menit berlalu. Tegar dan Dinda duduk berdua saling menatap. Ada hal yang tak terucap. Aku masih dengar suaranya, kata Dinda akhirnya. Fikri, dia manggil dari belakang rumah. Aku juga, bisik Tegar. Malam tadi, aku mimpi dia berdiri di tengah lapangan. Tapi wajahnya bukan wajah Fikri, matanya bolong. Rani belum kembali. Setengah jam, Dinda akhirnya memutuskan menyusul. Tapi saat sampai di lobi, tempat itu kosong. Tidak ada penjaga, tidak ada tamu. Lalu suara ketukan di jendela sebelah kiri. Rani berdiri di luar, tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan di belakangnya berdiri sosok kabur, nyaris transparan, mirip Fikri. Dinda mundur. Tegar, cepat ke sini. Tegar datang, tapi saat mereka buka pintu, Rani sudah tidak ada. Hanya selembar daun kering di lantai. Dan suara dari kejauhan. Yang keluar harus kembali. Malam itu mereka tak tidur. Semua lampu kamar menyala, pintu dikunci berlapis, tapi suara-suara itu tetap datang dari balik dinding, dari ventilasi, dari dalam lemari. Bisikan, lagu, tertawa kecil. Tegar berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap dirinya sendiri. Tapi pantulan di kaca bukan bergerak bersamaan. Ia berkedip, tapi pantulan tidak. Dinda, bisiknya memanggil. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke arah kamar. Dinda tidak ada di ranjang, tapi pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Tegar melihat kembali ke cermin, dan kini wajah di cermin bukan wajahnya. Pagi datang dan Tegar terbangun di lantai. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia menatap sekeliling, kamar losmen kosong. Dinda, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar, menyusuri koridor losmen yang sunyi. Sampai akhirnya ia mendengar suara dari salah satu kamar terbuka. Dinda duduk di lantai, memeluk lutut, menangis pelan. Di depannya ada buku catatan kampus. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta hitam. Kelompok 17 KKN berhasil, anggota 4 orang, keluar 0 orang. Tegar mendekat. Dinda, ini maksudnya apa?
Dinda menatapnya, mata sembab. "Kita nggak pernah keluar, Teg." Ia membuka ponsel. GPS kembali menunjuk satu titik, Desa Parangtritis. Dan suara itu kembali terdengar. Wanci wengi belum selesai. Mereka kembali berdiri di depan jendela losmen. Di luar, kabut mulai turun. Dan di bawah lampu jalan yang berkedip, sosok Fikri berdiri diam menghadap mereka. Bersamanya Rani, dan di belakang mereka ratusan sosok. Semua diam, semua menatap, semua memanggil. Tegar menggenggam tangan Dinda. Ia tak tahu lagi mana yang nyata. Yang ia tahu, pintu kembali terbuka, dan mereka tak pernah benar-benar meninggalkan desa itu. Mereka tidak bisa bergerak. Tegar dan Dinda berdiri membatu di balik jendela losmen, menyaksikan sosok Rani dan Fikri berdiri kaku di bawah lampu jalan yang berkedip. Dari balik kabut, puluhan, mungkin ratusan sosok samar berdiri diam. Tak bersuara, tak bernapas, hanya menatap lurus ke arah jendela, seolah menanti sesuatu. Wanci wengi belum selesai. Suara itu kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari luar. Suara itu terdengar dari dalam kepala mereka berdua. Dinda menjerit dan mundur menabrak kursi. Napasnya sesak, tangannya gemetar hebat. Tegar segera menariknya masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. "Ini bukan dunia kita lagi, Tek," ucap Dinda dengan suara parau. "Kita pikir kita sudah keluar, tapi sebenarnya kita dibawa ke sisi lain." "Enggak, kita bisa keluar, harus bisa," Tegar menjawab walau keraguan di suaranya mulai terasa. "Baca lagi catatan Fikri," ucap Dinda. Ia mengeluarkan kertas dari sakunya. Simbol-simbol itu lagi, lingkaran, mata tertutup, dan garis silang. Di bawahnya tertulis, "Yang pergi tanpa pamit akan dijemput kembali. Yang ikut tanpa izin harus menyerahkan satu bagian." "Bagian?" tanya Tegar. "Apa maksudnya? Entah itu nyawa, ingatan, atau jiwa. Tapi kita sudah masuk ke desa itu tanpa tahu apa-apa. Kita dianggap melanggar." Tegar mengusap wajahnya kasar. "Kalau begitu, kita harus kembali, harus menyelesaikan ini. Kita nggak bisa terus dikejar." Dinda menatapnya lekat-lekat. "Kamu sadarkan, kalau kita balik mungkin nggak ada jalan pulang lagi." Tegar mengangguk. "Tapi kalau kita nggak balik, mereka akan tetap datang, bahkan di dunia nyata." Mereka meninggalkan losmen dini hari. Jalanan kota kecil itu kosong, seperti tidak pernah dihuni. Semua lampu padam, semua toko tertutup, bahkan suara kendaraan pun tak terdengar. Desa itu bukan lagi sekadar lokasi. Ia sudah menjadi pusaran, dan mereka sudah berada di dalamnya. Mereka menyusuri jalur semula, jalan menuju desa yang katanya longsor pada 1986, tapi langkah mereka tak terasa menapak tanah. Semua berubah kabur. Batas antara realitas dan mimpi terhapus. Di tengah jalan mereka melihat papan kayu tua hampir roboh. Di atasnya tertulis, "Selamat datang kembali." Dinda berhenti. "Kita memang gak pernah keluar, Tek." Tegar tak menjawab. Ia terus berjalan. Napasnya berat tapi tekadnya kaku. Mereka melewati gapura desa yang sama. Hanya saja kali ini bentuknya sudah berbeda. Retakannya hilang, daun sulurnya segar, dan lampu obor di kiri kanannya menyala terang, seolah mereka kembali ke masa sebelum desa ini menghilang. Di lapangan desa, api unggun menyala, dan ratusan sosok kini tampak lebih jelas. Wajah mereka kosong,
tak bernyawa, tapi tidak membusuk. Di tengah lingkaran itu berdiri Fikri. Ia mengenakan pakaian lurik. Di lehernya tergantung koin tembaga yang sama, simbol mata tertutup. Rani berdiri di sampingnya, tapi wajahnya bukan wajah Rani yang mereka kenal. Tatapannya bukan manusia. Mbah juga ada di sana. Ia menatap Tegar dan Dinda, tersenyum tipis. Kalian kembali. Dinda menarik napas. Kami mau menyelesaikan ini. Sudah selesai, kata Mbah. Kalian hanya harus menerima. Apa yang harus kami terima? Bahwa tidak semua tempat bisa didatangi tanpa izin. Tidak semua tanah bisa diinjak tanpa restu. Kalian sudah masuk, sudah menghirup udara kami, sudah bermalam di rumah kami. Kini, bayarnya. Dinda menggenggam tangan Tegar. Kami mau bayar, tapi kami milih harganya. Semua sosok mendesis pelan, seolah terganggu. Mbah menyipitkan mata. Tidak banyak yang bisa berkata begitu di sini. Kami ingin satu hal, kata Tegar. Langkahnya mantap. Biarkan satu orang pergi, tapi biar satu orang tinggal. Mbah tersenyum. Siapa yang tinggal? Dinda melangkah maju. Aku. Tegar menoleh cepat. Dinda, Tek, kamu satu-satunya yang bisa bawa cerita ini keluar. Kampus harus tahu, dunia harus tahu desa ini nggak pernah hilang, tapi terus mengambil. Fikri berjalan perlahan mendekati Dinda. Kalau kamu masuk, kamu nggak akan kembali, tapi kamu juga nggak akan mati. Dinda mengangguk. Aku tahu. Mbah mengangguk kecil. Kami terima, tapi satu syarat. Dia, Mbah menunjuk Tegar, harus jalan kaki melewati jalan air tanpa menoleh, tanpa berhenti. Tegar berdiri di tepi sungai, sama seperti sebelumnya, tapi kini airnya mengalir deras. Dinda berdiri di seberang, di belakangnya desa yang terang dan hidup. Bukan desa mati, tapi desa yang hidup dalam ingatan gelap. Kamu yakin? Tanya Tegar. Dinda mengangguk. Jangan lupa, ceritakan semuanya. Jangan ada yang dikurangi. Tegar menatapnya dalam. Kamu yakin kamu bisa kuat? Dinda tersenyum. Aku sudah lama menanggung rasa bersalah. Sekarang, biar aku yang tinggal. Tegar melangkah ke dalam air. Dingin, arus mendorong, tapi ia tetap jalan. Ia tidak menoleh. Ia tidak berhenti. Dan di detik terakhir, suara Dinda terdengar. Tolong, jangan biarkan desa ini menelan orang lain lagi. Tegar terbangun di pinggir jalan. Mobil-mobil berlalu lalang. Suara klakson, langit cerah. Ia berdiri. Badannya basah kuyup. Di tangannya buku catatan Dinda. Ia membuka halaman terakhir. Kelompok 17, KKN selesai. Anggota 4 orang. Keluar 1 orang. Ia mendongak, menatap langit, dan berbisik. Maaf, tapi kali ini aku akan buat dunia percaya. Sudah 2 bulan sejak Tegar kembali. Ia telah bicara pada dosen pembimbing, menyerahkan semua catatan, simbol, dan kronologi. Ia juga lapor ke pihak kampus dan bahkan mencoba menghubungi media, tapi tak ada yang percaya. Data lokasi KKN mereka mendadak hilang dari sistem. Koordinat desa lenyap dari Google Maps. File pengajuan kelompok terhapus dari server kampus. Bahkan, nama Dinda tak lagi tercantum di daftar mahasiswa aktif. Seolah ia tidak pernah ada. Tegar terus menulis ulang kisah mereka satu demi satu. Ia unggah ke forum-forum, ke grup mahasiswa, bahkan ke kanal YouTube anonim. Satu-satunya cara untuk melawan adalah membuat orang lain tahu bahwa desa itu nyata, bahwa mereka tidak hanya menghilang, tapi ditelan. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan terus menghantui. Berapa banyak orang yang sudah pergi ke desa itu dan tidak pernah kembali?
Dan berapa banyak yang sekarang sedang menunggu giliranmu. Mereka tidak butuh portal, tidak perlu dimensi. Mereka hanya butuh kesalahan kecil seperti kamu membuka peta dan menemukan desa yang tak dikenal. Atau tawaran KKN yang terlalu mendadak. Atau cerita ini yang tiba-tiba kamu temukan padahal kamu tidak mencarinya. Jadi, sebelum kamu tidur malam ini, coba lihat sekali lagi pintu rumahmu. Perhatikan apakah ada koin tembaga kecil di depan ambang. Dan jika terdengar suara gamelan pelan dari kejauhan, jangan buka jendela, jangan buka pintu, jangan bilang, "Saya siap ikut." Karena saat kamu menyadari apa yang terjadi, kamu sudah masuk. Dan seperti Dinda bilang, jangan biarkan desa itu menelan orang lain lagi. Apa kamu percaya tempat seperti ini benar-benar ada? Tulis di kolom komentar, percaya atau tidak percaya, biar kami tahu siapa yang masih di luar. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.